Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita kan telah belajar tentang persamaan linear satu variabel. Nah, untuk sekarang kita masuk ke nilai mutlak. Kita belajar dulu tentang persamaannya. Sebelum masuk ke persamaan, kita harus tahu dulu nih definisinya. Definisi nilai mutlak itu apa sih? Gitu ya. Nah, untuk definisinya adalah nilai mutlak itu adalah suatu konsep matematika yang menyatakan suatu bilangan itu selalu positif. Jadi nilai suatu bilangannya selalu positif atau biasanya dikaitkan juga dengan jarak dari titik 0 ke titik X. Jadi misalkan kalau kita flashback lagi ya materi garis bilangan ketika SD, garis bilangan itu kan di tengahnya suka ada 0, lalu sebelah sini itu bilangan negatifnya, bilangan positifnya, lalu sebelah kirinya adalah bilangan negatifnya. Misalkan di sini bilangan positif X, bilangan negatif X. Nah, jarak itu kan selalu jaraknya berarti dari 0 ke X itu sepanjang X. Lalu dari 0 ke negatif X juga yaitu sepanjang X. Atau misalkan ininya negatif 4 gitu ya. Lalu ini 4. Maka jarak 0 ke 4 itu ya berarti 4. Lalu kalau jarak 0 ke negatif 4 ya 4 juga. Sama seperti misalkan jarak dari rumah ke sekolah. Itu kan kita selalu menyebutkannya dalam bentuk nilai positif, misalkan 2 km, 3 km, atau yang lainnya. Nah, tidak pernah kan kita menyebutkan negatif 2 km, negatif 3 km, atau negatif 5 cm, itu kan tidak ya. Nah, jadi itulah nilai mutlak, selalu positif. Nah, untuk definisi secara umumnya, nilai mutlak itu kita notasikan dengan garis lurus seperti ini. Kita dibacanya mutlak X. Sama dengan dia dapat bernilai positif jika X-nya itu lebih besar dari 0 dan bernilai negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Jadi ini definisi ini akan selalu dipakai ketika penyelesaian persamaan nilai mutlak. Jadi kita cukup ingat ini, nanti kita bisa menyelesaikan persamaan-persamaannya. Nah, kita coba ke contoh ya. Contohnya, sini ada nomor 1. Misalkan nomor 1 ini contohnya adalah mutlak 7. Mutlak 7 itu berarti kita lihat nih, si 7 ini lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. 7 itu kan lebih besar dari 0 ya. Maka hasilnya adalah X atau sama angkanya dengan yang di dalam mutlak. Maka ini hasilnya adalah 7. Nah, beda lagi jika kita punya mutlak negatif 7. Sama dengan, kita perhatikan nih, si negatif 7 ini, ya, negatif 7 ini, dia kurang dari 0 atau lebih dari 0. Dia kurang dari 0. Artinya, kita perhatikan yang ini nih. Jika kurang dari 0, maka negatif X atau negatif dari bilangan mutlak yang di dalam. Maka ini pun bilangan negatif dari negatif 7, yang artinya dia hasilnya adalah 7, karena negatif kali negatif positif, sehingga hasilnya 7. Atau contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalkan di dalamnya ada suatu operasi ya. Kita ditanya mutlak 11 dikurang 19, hasilnya berapa? Lalu mutlak 19 dikurang 11, sama dengan berapa? Nah, ini kita lihat. Mutlaknya tetap kita tulis, 11 kurang 19 itu berapa? Negatif 8. Kita perhatikan lagi tadi, negatif 8 itu kurang dari 0 atau lebih dari 0. Dia kan kurang dari 0 ya, berarti kita gunakan yang ini, yaitu negatif dari bilangan di dalam mutlak. Jadi negatif dari negatif 8 sama dengan 8. Yang ini 19 dikurang 11, artinya dia mutlak 8. Mutlak 8 karena sudah positif,
berarti kita tulis positif. Jadi intinya ketika dia bernilai negatif di dalam mutlak ini, maka hasilnya adalah bilangan positif. Karena nilai mutlak sendiri adalah konsep matematika yang menyatakan nilainya selalu positif. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu misalkan kita punya mutlak X sama dengan 4. Maka X yang memenuhinya berapa gitu ya. Kita perhatikan lagi, mutlak X itu berlaku positif X dan negatif X-nya. Artinya, ini kita punya jawabannya adalah X sama dengan 4 ini, atau X sama dengan negatif 4. Karena apa? Karena ketika kita punya mutlak 4, itu hasilnya 4. Sesuai ya? Betul. Kita mutlak negatif 4 pun hasilnya pun 4. Jadi dia hasilnya sama 4. Jadi X yang memenuhi adalah 4 dan negatif 4. Nah, barulah kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak. Nah, di sini kita baru masuk ke intinya ya. Persamaan nilai mutlak. Jadi cara penyelesaian persamaan nilai mutlak itu yang pertama dengan cara definisi. Definisinya yang tadi, yaitu mutlak X sama dengan positif X jika X lebih besar dari sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Lalu cara yang kedua yaitu dengan menguadratkan kedua ruas. Nah, untuk di video kali ini Ibu akan fokus di cara yang pertama dulu, yaitu dengan cara definisi. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini dengan cara definisi. Jadi, definisi ini perlu kita ingat. Bagaimana nanti cara memakainya dalam menyelesaikan persoalan. Sini kita coba contohnya ya. Contohnya. Contohnya misalkan nomor 1. Nomor 1 itu kita punya di PPT yang telah Ibu bagikan, tentukan bentuk sederhana ya. Kita akan fokus ke bentuk sederhana. Sebelum ke yang soal di PPT, coba kita yang bentuk biasanya dulu. Jadi misalkan Ibu punya mutlak 5 dikurang X. Untuk X-nya sama dengan X-nya lebih besar dari 2. Misalkan gitu ya. Nah, berarti kan kita bisa pilih nih. Misalkan kita ambil X-nya 3, karena kan lebih dari 2. Misal kita ambil X sama dengan 3. Maka, ini kita tulis 5 dikurang X sama dengan 5 dikurang X-nya ganti dengan 3. 5 kurang 3 adalah 2. 2 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Nah, dia kan lebih dari 0. Maka ketika dia lebih dari 0, kita pakai sifat yang pertama, yaitu positifnya atau nilai mutlaknya itu sendiri. Maka bentuk sederhana dari mutlak 5 min X adalah 5 min X. Coba kita bentuk yang kedua. Misalkan di sini ada mutlak X kayak X dikurang 9 gitu ya. Untuk X-nya adalah kurang dari 0. Misalkan kita ambil X-nya kurang dari 0 itu mau ambil berapa? Misal kita ambil X sama dengan negatif 2. Negatif 2 kan kurang dari 0. Nah, kita masukkan. Ketika X sama dengan negatif 2, berarti kan X min 9 itu sama dengan negatif 2, negatif 9. Negatif 2, negatif 9 itu negatif 11.
Nah, negatif 11 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Dia adalah kurang dari 0. Sehingga kita pakai sifat yang kedua. Ketika X kurang dari 0, kita pakai yang negatif X atau negatif dari nilai mutlaknya. Berarti si mutlak X min 9 ini sama dengan negatif X min 9. Atau sama dengan, ini kita kalikan negatif X, negatif kali negatif positif, positif 9. Itu untuk contohnya. Nah, sekarang contoh yang ada di PPT. Kita coba ya. Kita coba bagian C-nya kita pakai itu. Bagian C-nya adalah mutlak negatif 2X. Oke, negatifnya ketinggalan. Ini kita pakai mutlak negatif 2X ditambah 1 ditambah mutlak dari X plus 3 lalu dikurang mutlak dari 4X ditambah 2 mutlak untuk X lebih besar dari 1. Yang ditanya adalah bentuk sederhananya ya. Nah, ini berarti kita lihat nih satu-satu per bentuk mutlaknya. Misalkan ini yang pertama ya, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, kita yang pertama dulu. Yang pertama itu kita punya negatif 2X plus 1. Karena kita ingin mencari X lebih besar dari 1, kita coba aja ambil X-nya misalkan sama dengan 2. Kita substitusikan si X sama dengan 2 itu. Negatif 2X tambah 1 sama dengan negatif 2 kali X-nya 2. Kali 2 ditambah 1 sama dengan, ini kan berarti negatif 2 kali 2, negatif 4. Negatif 4 tambah 1 itu sama dengan negatif 3. Negatif 3 itu kurang dari 0. Artinya, ketika kurang dari 0, kita akan mengambil bentuk yang negatifnya. Mutlak negatif 2X plus 1 itu akan kita ambil bentuk negatifnya. Negatif dari negatif 2X ditambah 1. Jadi ini yang akan kita ambil. Lalu untuk yang bentuk kedua, X plus 3. X tambah 3 sama dengan tadi X-nya 2. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini kan lebih dari 0. Jadi, bentuk mutlak X plus 3, bentuk sederhananya adalah X plus 3. Nah, sekarang yang bentuk ketiga. Bentuk ketiga itu yang 4X tambah 2. Mutlaknya ya. Sama dengan, berarti ini 4 dikali 2 ditambah 2. Tadi kan X-nya 2. Jadi, X ini ganti dengan 2. 4 kali 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 itu lebih dari 0. Maka, yang kita ambil adalah 4X plus 2 itu bentuk sederhananya adalah 4X tambah 2. Maka yang akan kita uraikan adalah yang ininya. Ini dan ini. Kita ambil ya ke sini. Maka hasilnya adalah berarti kita akan memperoleh, ini kan negatif 2X plus 1, atau kita coba tulis negatif mutlak dari negatif 2X plus 1 ditambah mutlak dari X plus 3 dikurang mutlak 4X tambah 2. Nah, si mutlak ini kan kita ganti dengan ini. Ini berarti negatif dikali negatif 2X tambah 1 ditambah X plus 3 dikurang 4X tambah 2 sama dengan negatif kali negatif berarti kan positif ya, 2X, negatif kali positif negatif 1, ini karena positif kali X berarti positif, ini juga positif 3, yang ini kita kalikan, negatif 4X negatif 2. Kita kerjakan 2X ditambah X berarti 3X. 3 dikurang 4 adalah negatif 1, berarti negatif X. Negatif 1 ditambah 3 adalah 2. 2 dikurang 2, 0. Jadi jawabannya adalah negatif X.
Ini untuk contoh nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2. Untuk nomor 2-nya adalah untuk nomor 2 kita punya soalnya tentukan X-nya ya. Mutlak 2X dikurang 6 sama dengan 4. Kita harus cari dulu nih si definisinya itu. Berarti kita harus cari pembentuk nolnya dulu. Pembentuk nol itu kita dapat dengan cara dia adalah 2X min 6 pembentuk 0. Jadi kita buat dia sama dengan 0. Jadi kita buat ini 2X sama dengan 6. Ingat lagi materi persamaan linear yang kemarin. 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 dibagi 2. Sama dengan 3. Jadi di sini kita punya X sama dengan 3. Ini tuh untuk kita pakai di definisi. Definisi itu kan kita punya mutlak 2X dikurang 6 sama dengan dapat bernilai positif 2X min 6 jika X-nya lebih besar dari, nah kita gunakan yang ini, X lebih besar dari 3. Lalu untuk yang keduanya adalah bernilai negatif. Negatif dari 2X negatif 6 jika X-nya kurang dari, ini pakai yang ini juga, X kurang dari 3. Sehingga nanti kita buat dua kasus. Kasus yang pertama, ini definisinya ya. Nah, kasus yang pertama kita ambil yang ininya. Kasus pertama berarti kita ambil ketika X lebih besar dari 3. Jadi yang pertama adalah ketika X lebih besar dari 3. Nanti yang keduanya kita ambil yang ini, X kurang dari 3. Nah, untuk yang X lebih besar dari 3, berarti kan kita pakai yang 2X min 6. Kita tulis coba soalnya, mutlak dari 2X min 6 sama dengan 4. Karena lebih dari 3, kita ambil yang 2X min 6 ini. 2X min 6 sama dengan 4. 2X sama dengan 4 ditambah 6 karena pindah ruas. Berarti X sama dengan 4 tambah 6, 10 dibagi 2, jadi X sama dengan 5. Setelah dapat X ini, kita harus perhatikan apakah 5 lebih dari 3. Nih, apakah si 5-nya itu lebih besar dari sama dengan 3? Jika betul, maka X sama dengan 5 ini kita ambil sebagai hasil nilai X yang kita mau cari. Oke, untuk yang kedua adalah X kurang dari 3. X kurang dari 3 artinya ketika kita punya soal mutlak 2X min 6 sama dengan 4, mutlak ini kita ganti dengan yang ini, negatif dari 2X min 6 sama dengan 4. Ini kita kalikan, negatif 2X, negatif kali negatif 6 adalah positif 6 sama dengan 4, lalu negatif 2X, ini 4, 6 ini kita pindah ruas, negatif 6. Ini berarti X sama dengan 4 dikurang 6 itu berapa? Negatif 2 dibagi negatif 2. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini kita harus cek apakah dia kurang dari 3. Ya, dia betul ya, kurang dari 3. Jadi X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaian nilai mutlaknya adalah X sama dengan berapa ini? 1. Berarti kita tulis 1 dulu dan 5. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. X yang benar adalah 1 dan 5. Coba kita ke nomor 3. Kita buat untuk nomor 3-nya. Nomor 3 itu adalah mutlak dari X dikurang 1 ditambah mutlak X ditambah 4 sama dengan 6. Nah, kalau tadi kan mutlaknya cuma 1 ya. Nah, sekarang bagaimana jika mutlaknya ada 2? Berarti kita harus ngecek satu-satu. Ketika X min 1, berarti pembuat nolnya
berapa? X plus 4, pembuat nolnya berapa? Kita buat dulu yang pertama ya. Berarti X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Sehingga nanti kita punya definisinya. Definisi mutlak X min 1 sama dengan positif X min 1 ketika X-nya lebih besar dari 1. Atau negatif dari X min 1 jika X-nya adalah kurang dari 1. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita ambil yang ini. X plus 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 4. Si 4 ini pindah ruas, jadi negatif 4. Sehingga kita punya definisi yang kedua. X plus 4 sama dengan ini positif X plus 4 jika X-nya lebih besar dari sama dengan yang ini negatif 4, dan jika kita ambil yang negatifnya, negatif X plus 4 itu jika X-nya kurang dari negatif 4. Jadi ini yang akan jadi acuan kita. Nah, sekarang perhatikan, kita akan buat si garis bilangan. Kita punya garis bilangannya berarti kan ada angka 1 dan ada angka negatif 4. Kita buat untuk batas-batasnya. Di sini misalkan negatif 4 kan lebih kecil ya daripada 1, berarti kita tulis negatif 4 dulu. Ini 1. Nah, artinya di sini adalah ketika X kurang dari negatif 4. Yang di sini berarti kan X-nya karena 4-nya negatif 4-nya ke arah kanan, X lebih besar dari negatif 4, tapi dia kurang dari 1. Yang ini adalah untuk X lebih besar dari 1. Jadi kita bagi 3 kasus. Ini adalah kasus yang pertama, ini kasus yang kedua, dan ini adalah kasus yang ketiga. Gitu. Jadi jika ada 2 mutlak, biasanya kita akan mengambil 3 kasus ini. Nah, untuk kasus yang pertama, kita lihat X kurang dari negatif 4. Berarti kita ambil yang ini nih, X kurang dari negatif 4. Kita ambil yang negatif X plus 4. Lalu ambil juga yang X kurang dari 1. Karena kan dia ke arah kiri juga kurang dari 1 ya. Termasuk si negatif 4 itu termasuk kurang dari 1 gitu. Jadi kita ambil negatif X min 1. Lalu untuk yang di sini, X lebih besar dari negatif 4. Berarti kita ambil nih, X lebih besar dari negatif 4. Maka yang kita ambil adalah X plus 4. Lalu di sini ada X kurang dari 1. X kurang dari 1 berarti yang ini yang kita ambilnya. Yang negatif X dikurang 1. Untuk X lebih besar dari 1, berarti kita ambil yang ini ya. X lebih besar dari 1. Ambillah yang X min 1. Nah, bagaimana dengan yang ininya? Berarti kita ambil yang X lebih besar negatif 4, karena kan sama-sama ke arah kanan ya kalau lebih besar ke sini. Jadi termasuk juga yang X plus 4. Nah, si 3 kasus ini yang akan kita kerjakan selanjutnya. Kita fokus di si kasus ini. Oke, kasus yang pertama. Kita ambil kasus yang pertamanya, yaitu kasus yang pertama kita punya ketika X kurang dari negatif 4. Tadi soalnya itu adalah mutlak X min 1 ditambah mutlak X plus 4 sama dengan 6. Makanya ketika kita X kurang dari negatif 4, berarti yang kita ambil adalah mereka. X negatif 1-nya ganti dengan yang ini. Negatif X negatif 1 ditambah X plus 4-nya juga ganti dengan ini. Berarti karena itu ada tanda negatif, kita kurung dulu aja. X plus 4. Itu ya, sama dengan 6. Nah, ini kita kalikan. Negatif kali X yaitu negatif X. Negatif kali negatif adalah positif 1. Ini positif kali negatif kan negatif ya. Berarti negatif kali X, negatif X, negatif kali 4, negatif 4. Sama dengan 6.
kita kerjakan yang X dengan X. Negatif X artinya negatif 2X sama dengan ini 6. Negatif 4 ini kita pindah ruaskan jadi positif 4. Plus 1 ini juga kita pindah ruaskan jadi negatif 1. 6 tambah 4 adalah 10. 10 kurang 1 dia 9. Jadi negatif 2X sama dengan 9. Atau X-nya adalah 9 per negatif 2. 9 dibagi negatif 2 itu kan negatif 4,5. Nah, negatif 4,5 itu betul tidak kurang dari negatif 4? Ya, betul ya. Jadi kita ambil bahwa X-nya itu sama dengan negatif 9 per 2. Jadi itu kita ambil. Sekarang yang keduanya. Kasus yang kedua kita pakai yang ini nih. Kasus yang kedua adalah ketika X-nya lebih besar dari negatif 4 dan dia kurang dari 1. Sesuai soalnya itu mutlak dari X min 1 ditambah mutlak X plus 4 sama dengan 6. X min 1-nya kita pakai yang ini. Berarti kita bisa langsung pakai yang ini ya. Tadi kan sudah dikalikan. Negatif X ditambah 1. Ini ya. Tadi kan sudah dikalikan dulu. Jadi biar lebih cepat. Terus X plus 4-nya, berarti kita pakai yang X plus 4 juga. Ditambah X plus 4 sama dengan 6. Negatif X ditambah X, itu kan 0 sama dengan 6. Plus 4-nya pindah ruas jadi negatif 4. Plus 1 juga pindah ruas jadi negatif 1. 6 dikurang 4 dikurang 1, itu kan hasilnya 1. 0 sama dengan 1. Berarti kan ini salah ya, dan X-nya juga sudah tidak muncul, sedangkan yang akan kita cari adalah nilai X. Jadi untuk kasus kedua ini tidak ada hasilnya. Kita pindah ke kasus ketiga. Kasus ketiga supaya ininya tidak hilang. Kasus ketiganya adalah kasus ketiga itu ketika X lebih besar dari sama dengan 1. Ini lebih besar dari sama dengan 1. Maka kita akan pakai X plus 4 dan X min 1. Jadi dari soalnya yang mutlak X min 1 ditambah mutlak X plus 4 sama dengan 6. Mutlak X min 1-nya kita gunakan X min 1. Mutlak X plus 4 juga kita gunakan X plus 4 sama dengan 6. Sama, kita jumlahkan yang punya X dengan yang punya X, berarti 2X. Yang ini adalah 6 dikurang 4 ditambah 1. Karena ini negatif 1, pindah ruas jadi plus 1. 6 kurang 4 adalah 2, 2 tambah 1, 3. Ini 2X, X-nya sama dengan 3 per 2. Apakah 3 per 2 itu lebih besar dari sama dengan 1? Iya ya, 3 per 2 kan 1,5. Jadi yang ini pun kita ambil, X sama dengan 3 per 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 9 per 2 dan 3 per 2. Itu untuk soal nomor 3. Sekarang lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu soal nomor 4, mutlak 2X ditambah 6 sama dengan mutlak X min 3. Oke, ini juga ada dua mutlak, berarti kita cari dulu pembuat 0 dari sini dan pembuat 0 dari mutlak yang ini. Kita buat di sini, berarti untuk yang pertama 2X tambah 6 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan negatif 6. X-nya berarti berapa? Negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Untuk yang, berarti definisi mutlaknya, mutlak 2X plus 6 sama dengan positif 2X plus 6 jika X-nya lebih besar dari negatif 3. Lalu negatif dari 2X plus 6 jika X-nya kurang dari negatif 3. Untuk yang nomor 2, ini ada X min 3. X min 3 sama dengan 0. Artinya X sama dengan 3.
Jadi untuk definisinya, mutlak X min 3 sama dengan X min 3 jika X-nya lebih besar dari 3. Lalu negatif dari X min 3 jika X-nya kurang dari 3. Dari sini berarti kita buat lagi garis bilangan seperti tadi. Kita punya garis bilangannya. Ini ada 3 dan negatif 3. Ya, ini negatif 3, ini 3. Berarti kita tulis yang negatif 3, di sini adalah 3. Sama seperti tadi nomor 3, kita buat ini adalah X kurang dari negatif 3. Yang ini berarti X-nya lebih dari negatif 3 dan kurang dari 3. Sedangkan yang ini adalah X lebih besar dari 3. Karena ke arah kanan itu lebih besar, ke arah kiri dia lebih kecil atau kurang dari. Nah, sama seperti tadi nomor 3 juga, ketika yang kurang dari, kita ambil semua nih yang kurang dari. Oke, 2x plus 6-nya dulu, berarti negatif dari 2x plus 6, dan yang ini juga, negatif dari x min 3. Nah, sekarang yang ini, X-nya lebih besar dari negatif 3. Berarti kan kita ambil yang ini, 2x plus 6. Lalu untuk X kurang dari 3-nya, tetap ambil yang ini, yaitu negatif X dikurang 3. Nah itu, untuk yang X lebih besar dari 3, kita ambil semua yang positif. Ambil X min 3 dan ambil 2x plus 6. Berarti 2x plus 6 dan ini X min 3. Kita ambil yang lebih darinya ya, kan lebih dari 3 yang ini. X lebih besar dari sama dengan 3. Berarti X-nya min 3. Lebih besar dari negatif 3 juga kan artinya dia akan terus ke arah kanan. Jadi kita ambil yang 2x plus 6. Itu untuk pembagiannya. Kita lanjutkan lagi menjadi 3 kasus. Tadi ya, yang ini 3 kasusnya dengan acuan mereka. Oke, kasus yang pertama. Misalkan kita buat ini adalah yang A ya, ini A, yang ini kita sebagai B, misalkan ini sebagai C. Oke, kita kerjakan si A dulu. Tadi soalnya itu ada kita buat ini kan X kurang dari min 3. Soalnya itu adalah mutlak 2x tambah 6 sama dengan mutlak X dikurang 3. 2x plus 6 nya kita ganti dengan negatif dari 2x plus 6 sama dengan negatif dari X min 3. Ini kan negatif bagi negatif habis, tinggal 2x tambah 6 sama dengan X dikurang 3. X-nya gabungkan berarti 2x, X ini pindah ruas menjadi negatif X, ini negatif 3, 6 ini jadi negatif 6. 2x kurang X adalah X, negatif 3, negatif 6 berarti negatif 9. Berarti, apakah negatif 9 itu kurang dari negatif 3? Betul ya, negatif 9 kurang dari negatif 3. Sehingga kita ambil yang ini, X sama dengan negatif 9. Lalu yang B-nya. Yang B-nya kita ambil ketika X lebih besar dari negatif 3 dan kurang dari 3. Soalnya adalah mutlak 2x tambah 6 sama dengan mutlak X dikurang 3. Mutlak 2x plus 6-nya kita ganti dengan yang ini. Tetap 2x tambah 6 sama dengan, sedangkan X min 3-nya kita ambil bagian negatifnya. Negatif X dikurang 3. Ini 2x tambah 6 sama dengan, ini kalikan, negatif kali X berarti negatif X, negatif kali negatif 3 adalah positif 3. 2x ditambah X sama dengan 3 dikurang 6. Ini berarti 3x ya, 3 kurang 6 adalah negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3 dibagi 3. Hasilnya X sama dengan negatif 1. Apakah negatif 1 ada di antara ini? Ini kan artinya lebih dari negatif 3 itu bisa kita tulis berarti
negatif 3, negatif 2, negatif 1 untuk bilangan bulatnya ya. 0, 1, dan 2. Berarti negatif 1 ini ada di antara mereka. Jadi ini pun betul. Kita ambil. Nah, sekarang bagian yang C. Bagian yang C itu untuk X lebih besar dari sama dengan 3. Soalnya adalah 2X plus 6 sama dengan mutlak dari X min 3. Kita ambil yang positif semua ya. Jadi bilangan asli G-nya sendiri. 2X tambah 6 sama dengan X dikurang 3. Gabungkan yang X dengan yang X, yaitu 2X kurang X sama dengan negatif 3, negatif 6. Ini X sama dengan negatif 9. Apakah negatif 9 lebih besar dari 3? Tidak ya, jadi yang ini tidak terpakai. Yang terpakai hanya yang X sama dengan min 9 dan X sama dengan negatif 1. Jadi himpunan X-nya sama dengan negatif 9 dan negatif 1. Walaupun ini negatif 9, tapi bukan negatif 9 ini yang kita ambil, tapi yang negatif 9 ini. Jadi yang ini bukan merupakan himpunan. Yang merupakan himpunan yang sebelah sininya gitu ya. Walaupun ya kalau pilihan ganda isinya tetap negatif 9 dan negatif 1. Tuh. Untuk nomor 5. Untuk nomor 5-nya kita punya ini yang terakhir ya. Nomor 5. Nomor 5 itu kita mutlak 2X dikurang 8 dikurang X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita buat lagi nih si ininya. Pembuat nolnya. 2X min 8 sama dengan 0. 2X sama dengan 8, X sama dengan 8 bagi 2, 4. Jadi, nanti mutlak 2X min 8 itu sama dengan positif 2X min 8 ketika X-nya lebih besar dari 4 dan negatif dari 2X min 8 ketika X-nya kurang dari 4. Kita ambil yang pertama dulu. X lebih besar dari 4. Berarti kita ambil 2X min 8. 2X min 8 dikurang X dikurang 5 sama dengan 0. Ini soalnya ya. 2X dikurang X adalah X, negatif 8, negatif 5, berarti negatif 13, sama dengan 0. X-nya sama dengan 13. 13 itu lebih besar dari 4 atau kurang dari? Berarti dia betul ya, lebih besar dari 4. Jadi X sama dengan 13, kita ambil. Sekarang untuk yang kasus keduanya, X kurang dari 4. X kurang dari 4 kita ambil yang ini. Negatif dikali 2X min 8. Lalu ini, negatif X, negatif 5 sama dengan 0. Kita kalikan. Negatif 2X, negatif kali negatif positif 8, dikurang X, dikurang 5 sama dengan 0. Negatif 2X, negatif X adalah negatif 3X ya, dijumlahkan negatif 2, negatif 1, 8 dikurang 5, 3 sama dengan 0. Negatif 3X sama dengan negatif 3. Ini kan positif 3-nya pindah, jadi X sama dengan negatif 3 bagi negatif 3 adalah 1. 1 itu kurang dari 4. Maka jawabannya adalah 1 dan 13. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 13. Ini cara penyelesaian dengan menggunakan definisi. Atau di sini coba soal tambahan. Misalkan ada soal seperti ini. Bernama ya. Ada mutlak X kuadrat dikurang 2 mutlak X dikurang 3 sama dengan 0. Itu. Nah, kalau kayak gini, ini kan walaupun ada 2 mutlak tapi sama-sama X. Maka ini mah langsung aja kita ambil ketika X-nya lebih besar dari 0. Berarti kan kita pakai yang positifnya sesuai definisi. X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi nanti kita buat faktornya.
yaitu X dengan X. Yang dikalikan hasilnya negatif 3, dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berarti kan negatif 3 dikali positif 1. Atau di sini X min 3 sama dengan 0. Atau X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Nah, yang memenuhi lebih besar dari 0 yang mana? Berarti yang memenuhi adalah yang X sama dengan 3. Karena negatif 1 itu kurang dari 0. Nah, sekarang coba untuk yang X kurang dari 0-nya. Berarti kan kita ambil negatif X-nya. Sehingga negatif X kuadrat, negatif 2 dikali negatif X, negatif 3 sama dengan 0. Ini X kuadrat plus 2X dikurang 3 sama dengan 0. Gitu. Nah, ini juga kita cari faktornya. X dengan X yang dikali. Lalu cari lagi angka. Ketika dikalikan negatif 3, dijumlahkan hasilnya 2. Berarti positif 3 dikali negatif 1. Karena positif 3 dikurang 1 itu hasilnya positif 2. Jadi ini X plus 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Ini ada 0-nya. Berarti ini X sama dengan negatif 3. Yang ini X sama dengan 1. Yang memenuhi kurang dari 0 yang mana? Berarti yang memenuhi adalah X sama dengan min 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 3. Sekian untuk materi persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.